Salam, selamat pagi saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita pada pagi hari yang indah ini, kita mau menyapa Tuhan melalui firman-Nya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Bapa, Bapa yang kekal, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada pagi hari yang indah ini Bapa. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Bapa, mampukan kami Tuhan Yesus dan izinkan kami Bapa untuk menyapa Engkau melalui firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Bukakanlah hati dan pikiran kami dan mampukanlah hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu perlengkapi hamba-Mu Bapa, agar apa yang menjadi pemberitaan dalam firman-Mu dapat hamba beritakan, karena Tuhan Yesus yang menuntun dan menyertaiku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, baiklah, kita akan menyapa Tuhan kita melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Yesaya 58 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengenai nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya bagi umat Tuhan sebelum masa pembuangan bangsa Israel. Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada hambanya yaitu Yesaya, agar dalam saat masa pembuangan dan dalam keadaan kondisi yang sangat sulit, kesusahan dan penderitaan yang dialami semuanya, mereka harus bisa memahami rencana Tuhan yang indah ada pada mereka selama masa pembuangan. Bisa kita rasakan apa yang terjadi atau yang dirasakan oleh bangsa Israel selama masa pembuangan. Pastilah mereka merasakan kesusahan yang amat sangat, kelaparan, kekeringan, kekecewaan, dan banyak lainnya yang bersifat penderitaan. Dengan melihat keadaan bangsa Israel selama dalam pembuangan, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan sesulit apapun. Dia tetap setia. Dalam hal ini kita dapat melihat betapa besar kasih Tuhan akan umatnya, sehingga Tuhan mempersiapkan pemulihan hidup umatnya. Begitu juga dengan kita saudaraku. Dalam keadaan sulit seperti sekarang ini, dikarenakan virus COVID-19 ini yang melanda seluruh dunia, bahkan negara kita Republik Indonesia tidak luput dari virus COVID-19. Tidak dipungkiri, akibat COVID ini banyak sekali kita yang merasa menderita, seperti kehilangan pekerjaan karena di PHK. Menurunnya usaha-usaha di segala bidang, sehingga membuat bisnis-bisnis yang ada di negara kita melemah. Ruang lingkup kita dibatasi, seperti beribadah, bersekolah, bahkan organisasi-organisasi sosial kita sangat dibatasi, bahkan di lockdown. Dan sama sekali kita tidak bisa leluasa seperti sebelum terjadinya COVID-19 yang melanda negara kita, Republik Indonesia.
Jadi kehidupan kita tidak seleluasa sebelumnya, saudaraku. Tapi perlu kita ketahui, saudaraku yang terkasih, COVID-19 ini boleh terjadi. Dan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Tuhan. Mungkin selama ini hubungan kita tidak terjalin semesra yang diinginkan Tuhan. Tidak terjalin hubungan yang intim dan erat kepada Tuhan kita. Tetapi sebaliknya, kita semakin jauh kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dengan kondisi COVID-19 seperti ini, kita selalu banyak menggerutu. Kita selalu banyak mengeluh, menyalahkan Tuhan. Kapan situasi ini berakhir dan berlalu dari muka bumi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada di dalam benak pikiran kita. Hal ini dapat kita lihat seperti umat bangsa Israel yang ada terdapat di dalam pasal 58 ini ayat 3 dan 4. Mereka selalu mencari-cari Tuhan. Mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka berpuasa, tetapi mereka selalu mengeluh dan menggerutu, melakukan hal-hal yang diinginkan Tuhan dalam keadaan terpaksa. Kita sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi sering juga kita meragukan tindakan Tuhan terhadap hidup kita. Hal seperti ini yang tidak diinginkan Tuhan terjadi kepada kita. Kita butuh Tuhan hanya untuk hal-hal yang sementara, bukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah bisa menyelami jalan pikiran Tuhan hanya karena kita tidak bisa merasakan pimpinan Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak menuntun kita. Terkadang kita sering kali berpikir bahwa kalau Tuhan tidak berbicara kepada kita, tetapi sebenarnya saudaraku, kitalah yang tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Sebab hati kita selalu tertutupi oleh kekhawatiran duniawi. Saudaraku, percayalah bahwa tuntunan Allah selalu ada bagi kita. Dan hal ini sesuai dengan firman Tuhan pada pagi ini yang tertulis di ayat 11. Tuhan selalu menuntun hidup kita senantiasa di dalam menjalani kehidupan kita. Tuhan juga memuaskan hati kita di tanah yang kering dan selalu membaharui kekhawatiran kita dalam menghadapi kesulitan dan persoalan dalam hidup kita. Saudaraku, satu hal yang paling penting yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Percayalah saudaraku, pasti kita mampu dalam menghadapi kehidupan ini dengan sesulit apapun, dengan kita mengandalkan Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Andalkanlah Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, kita tetap berserah dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetaplah percaya pada Tuhan dan teruslah kita memperbaharui kehidupan kita, dan teruslah kita memperbarui iman kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dalam keadaan apapun kami Tuhan Yesus, kami tetap mengandalkan Tuhan. Karena Engkau selalu dengan penuh kasih menuntun kami dan menyertai kami serta membimbing kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau selalu setia menemani kami. Sehingga kami Tuhan dapat menghalau segala sesuatu persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena Engkau Tuhan berserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih anugerah dari Allah Bapa, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.